Pak, 2 teroris ini 2 pemandu lagu loh Pak, ditelanjangi loh Pak. Ini lagi Ramadan ini, geger pemandu lagu ditelanjangi hingga diceburkan di laut saat Ramadan. Netizen kecil. Ini Ya, lagi. enggak, kita lihat ini loh Pak, senjata yang mereka sempat senjata itu nggak ada bahayanya Pak, yang bahaya pemandu lagu ini Pak. Ini kan gara-gara pemandu lagu ini mereka batal masuk surga Pak. Kalau senjata itu kan membuat mereka cepat masuk surga. Justru buat mereka ini yang bahaya pemandu lagu ini Pak. Jadi jangan dipikir Indonesia ini aman-aman aja. Mereka ini lagi tidur sekarang. Begitu mereka bangun, kalau TNI nggak siap habis deh. Yang bikin nggak aman ya pemandu lagu ini yang bikin nggak aman ini Pak, yang menghalang-halangi orang Islam masuk surga ini kan. Kalau mati ketemu saya, Mat, keren Mat, baca Mat, minta mati lagi. Wah, jangan aku minta mati lagi. Karena Muhammad kan nggak bisa baca kan, suruh Iqra minta mati lagi dia daripada dicekek. Nah, karena begitu ya. Oke, makasih Pak Paul. Ya, shalom. Saya mau merespon yang Pak Sutrisno. Jadi yang Pak Sutrisno bilang itu saya Pak, yang kemarin itu Pak. Yang supaya apologet itu sebenarnya bukan membuka sejarah atau literasi kepercayaan lain Pak. Bukan istilahnya. Kalau misalkan orang Kristen nih, kitabnya dibuka, terus wah Yesus tidak disalib, cerita aja begitu kan? Yesus tidak salib. Kita jawab Pak dengan kekristenan kita, dengan kita punya literasi, kita punya sejarah, kita punya bukti-bukti yang konkret tentang firman Tuhan, tentang Yesus gitu. Kita jawab porsinya di situ Pak. Maksud saya ada banyak kristuber, apologet. Mereka dengan sengaja membeberkan sejarah-sejarah atau cerita-cerita dari kepercayaan lain yang itu melemahkan keyakinan mereka, Pak. Maksud saya kita itu tinggal di Indonesia, posisi kita di bawah hukum Indonesia. Kalau apologet itu berani sekali menceritakan itu dan itu membuat kegaduhan, nah itu bisa dijadikan sebagai materi buat mereka akan diuruskan dengan hukum. Karena kita di dalam hukum Indonesia. Nah, kalau yang apologet itu menjawab, misalkan ada tuduhan-tuduhan kekristenan yang enggak jelas gitu ya. Mereka menganggap, oh Yesus tidak disalib atau Yesus tidak mati. Mana buktinya? Nah, porsinya kita sebagai apologet, sebagai orang Kristen itu menjawab di situ. Betul, posisinya sampai di situ. Jangan melampaui batas sampai harus buka-buka mungkin kepercayaan agama lain sehingga akan menyinggung mereka gitu loh. Kalau posisi kita bukan orang Indonesia, misalkan contohnya Pastor Paul ada di luar negeri, karena dia tidak di dalam hukumnya Indonesia, ya dia akan lolos dari hukum Indonesia gitu. Sedangkan apologet itu posisinya ada di Indonesia, Pak. Nah, harus paham porsinya di situ, Pak. Maksud saya tuh bukannya jadi beberapa memang akhirnya kan saya lihat bablas mereka bongkar-bongkar kitab orang lain gitu ya, bongkar-bongkar dan itu memang terkesan melemahkan mereka dan mereka saya rasa ya mereka pasti marah gitu loh. Mereka akan menganggap lu sok tahu gitu loh, lu bukan kepercayaan kita, lu tiba-tiba bongkar-bongkar kita. Sama seperti kita, Pak. Ketika ada kepercayaan lain membongkar-bongkar kitab kita dan wah kitab itu palsu dan segala macam, tentu kita akan marah kan. Otomatis dengan sadar kita, wah ini orang berbohong loh. Alkitab nggak palsu kok. Ini ada bukti sejarahnya, ada bukti arkeologinya, ada wah semua bisa dibuktikan gitu loh. Nah, maksud saya di situ Pak, bukan saya melemahkan supaya apologet tidak boleh tidak boleh memberitakan membela kekristenan, bukan. Tetap bela Kristen, namanya apologia, berapologia, memberikan jawaban.
gitu loh, bukan balik menyerang mereka gitu loh. Kita harus ingat kita ada di dalam juridiksinya Indonesia gitu, ada hukum Indonesia yang nggak boleh kita langgar gitu loh. Itu sih yang maksud saya begitu. Saya nggak setuju, Pak. Saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju? Itu Muhammad KC itu bukan melawan. Dia cuma membacakan buku kuning mereka. Mereka kan ngomong gini kan gini, Pak KC. Ini loh buku lu ini ngomongnya begini. Ya itu kan fakta. Jadi bukan kita menyinggung mereka, enggak. Kita cuma Pak Muhammad KC ini cuma menunjukkan fakta. Ini di buku kuning lu ini bunyinya ini begini. Kok mereka bisa ngamuk? Itu loh, Pak. Thank you. Itu Pak Andi, itu melanggar apa itu penetapan Presiden nomor 1 PNPS 1965. Jadi ada landasan hukumnya itu. Nanti Bapak periksa itu, nggak boleh membicarakan agama atau menafsirkan apapun itu di luar daripada agamanya. Jadi sebetulnya Irena Handono, Kainama itu semua bisa kena masalah itu. Harusnya langsung masuk penjara. Itu Oh sudah, iya, pasti harus. sudah delik hukum, itu bukan delik aduan, nggak perlu ada yang Udah ada mengadukan. rule-nya ya. Harusnya langsung kena si Irena Handono, Kainama, si Hani Christian, siapa lagi itu. Semua orang-orang yang ngutip-ngutip ayat Alkitab itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh sama sekali. Itulah sebabnya di kelas kita, di kelas evangelis kita dilarang. Saya selalu melarang, jangan kamu berapologet dengan bawa-bawa Al-Quran, bawa-bawa hadis. Nggak boleh, karena kamu di Indonesia ada hukumnya. Kalau saya boleh, karena saya kebal hukum. Ya kan? Nah, saya sendiri pun tidak suka membenarkan Yesus dengan ayat Al-Quran. Nggak suka saya. Mengapa? Karena Al-Quran itu buat saya adalah saya mau memberikan kebenaran dengan dongeng kan sama saja saya ngapusi. Ya kan? Dongeng majalah si kuncung dipakai buat disertasi. Quran itu kan kayak majalah si kuncung, nggak jelas yang ngarang siapa, ya kan, tulisannya siapa, buktinya mana, orang kesurupan apa segala macam. Ini orang saya waras apa enggak yang ngomong ngoceh letter sana sini. Nah, buat saya itu sebuah dongeng dan saya sudah nggak setuju, ya kan. Dari dulu sudah saya tegur orang-orang, tetapi bukan berarti Anda jadi takut berapologet, jangan takut, ya kan, jangan takut berapologet. Cuman kalau di Indonesia, nah ini makanya dibilang tadi ya, memang harusnya Indonesia bubar. Kalau memang modelnya kayak gini itu memang harusnya bubar. Kalau kayak KC cuman baca saja dianggap menafsirkan dan dianggap sudah menista, berarti Irena Handono segala macam, Kainama, Irena Handono itu harusnya masuk penjara. Ya. Mungkin perlu juga langsung dilaporkan di Bandung, mumpung lagi ada kasusnya ini. Semua itu orang-orang diri satu-satu. Lagi ngumpulin bukti, Pastor. Kita kumpulin bukti semua. Langsung laporin ini semua satu-satu, itu semua nama-namanya itu. Siap. Nanti kita pakai ini siapa namanya? Sama sekali maju ini si Herbert ini sekalian maju, Herbert sama si Sandy ini kan. Kalian maju kan. Terus apa lagi itu? Itulah yang Kita siapin semua amunisi ya, video-video mereka semua, keterangan-keterangan mereka kita kumpulin juga gitu. Kita kumpulin semua. Cuman nangkap Yusuf Manubulu gitu. itu saya dengar udah dari tahun lalu ya. Rencana nangkap Yusuf Manubulu udah dari bulan Maret tahun lalu 2022. Ya. Makanya tadi saya bilang Yusuf Manubulu kok bandel sih. Udah sampai Australia bulan apa itu ya? Kok pulang ya? Mungkin karena dia pikir nggak ada laporan polisi, dia juga aman-aman aja, dia juga nggak main keras kan. Tapi ya itu tadi ya, semua itu pasti ditarget. Ya semua YouTuber Kristen itu ya cuma ditarget. Kecuali kayak si sang debitur itu ya, memang karena tiap hari kerjanya cuma jilat pantatnya Islam, jadi ya nggak bakal ditarget. Ya kan? Kalau yang rajin penginjilan nih kayak Gratia Pelo ya pasti ditarget. Andre Tunggal ya siap-siap aja. Siapin semua ya kan, siapa lagi itu Didit, Yuli, siapa itu, pokoknya siap-siap itu, jangan sampai lengah. Makanya segera merapat ke Galarua ya, balik lagi. Kenapa Rudi Simamora nggak dibantu? Kita sudah mau bantu, tapi kan dibilangin satu pintu selokan sama si debitur. Kita nggak mau, kita nggak percaya debitur, nanti kita nyumbang beli, nanti dia malah bikin kolam renang lagi, kita repot nanti. Kita nggak mau ya.
Oh ini kan jelas, orang-orang ini kan jelas, ya kan, kita nggak mau. Gitu ya, makanya kita nggak mau. Kemarin udah kita sempat kumpulin, begitu ngomong satu pintu ya kita stop lagi. Dan duitnya kasihkan, bukan kita cuman ngasih berapa ya, 1,5 juta ya, bukan. Tapi kita langsung stop, memang kita nggak niat, karena baru kita lagi mau ngumpulin, diganggu lagi, ya udahlah nggak usah, kasih aja lah. Ya kan, baru kita mau ngumpulin diganggu lagi, ya udah makan aja sana, kerjain sendiri aja sana, kan gitu kan. Coba lihat yang punyanya Paulus Darmawan, 300 juta kita kumpulin kan. Aceh dulu 400 juta ya kan, di tempatnya saya Fudin. Kalau kita mau ngumpulin duit mah, kita niatin mah niat bener ya. Kalau kita niat, karena kita open ya, keuangan kita ini open. Anda semua bisa ya, bisa ngecek rekening kita, semua boleh ya saudara ya. Saya kira gitu ya. Ini lalu Reno, silakan Reno. Oke, terima kasih Pak Paul. Ya. Jadi gini Pak Paul ya, jadi kalau kita lihat gejala-gejala ancaman terhadap NKRI ini sudah betul-betul nyata di depan mata Pak Paul ya. Jadi 2024 ini adalah betul-betul pertarungan mereka untuk merebut RI 1 Pak Paul. Nah RI 2 kan sudah mereka rebut. Nah, dengan direbutnya RI 2, ya segala amunisi, kebutuhan dananya dan lain sebagainya ya melimpah Pak Paul. Jadi yang dihadapi NKRI ini betul-betul nyata, sudah di depan mata, dananya besar. Nah, itu jadi saya berharap Pak Paul bisa memimpin atau mengadakan pergerakan yang betul-betul real gitu Pak. Aksi yang betul real ya untuk membendung itu. Terlepas apakah berhasil atau tidak itu lain cerita gitu kan. Karena apa? Kalau kita cuma sekedar Zoom terus ngobrol-ngobrol gini ya susah untuk membendung itu kan. Jadi harus betul-betul real. Betul seperti yang disampaikan Pak Albert tadi. Kalau mau merdeka, merdeka aja. Nah, jadi salah satu bentuk pergerakan yang real ya persiapan merdeka Pak Paul itu salah satu. Terus kemudian supaya pergerakan ini betul-betul dilihat secara serius ya, jadi harus ada satu statement-statement yang kita lontarkan di awal setiap kali kita meeting atau setiap kali ada kesempatan untuk bicara Pak Paul. Misalkan Misalkan kita minta pisahkan agama itu dari negara, itu satu. Terus kemudian dua, contoh yang kecil-kecil gitu ya, yang kedua. Kalau memang dari pihak sana tidak mengakui bahwa Isa itu wafat, disiksa, kemudian bangkit, ya kan? Ya, kalender hari libur itu ya jangan ditulis wafatnya Nabi Isa. Ya kan, terus kemudian kebangkitan Nabi Isa ya jangan ditulis seperti itu, ya kan, mereka nggak percaya tapi kok ditulis seperti itu. Nah, karena apa? Memang mereka sengaja tulis itu mungkin untuk mengaburkan, jangan sampai menggunakan kata Yesus, ya kan, supaya kita familiar dengan nabi-nabi mereka gitu, Pak Paul. Itu terus kemudian ya mungkin banyak hal lah ya, jadi pernyataan-pernyataan itu harus kita bacakan, Pak Paul. Tuntutan-tuntutan itu harus kita bacakan. Itu terus kemudian, nah untuk yang merdeka tadi itu, ya nggak ada salahnya Pak Paul mulai di-prepare daerah-daerah mana yang memang potensial untuk merdeka, ya kita fasilitasi, itu kan. Ya untuk jaga-jaga kalau memang NKRI nggak bisa dipertahankan, ya mungkin kita bisa bergabung dengan daerah-daerah yang siap untuk merdeka itu Pak Paul. Terus kemudian untuk kasus yang Pak Yusuf ini ya, mungkin Pak Aman juga perlu didampingi loh Pak Paul. Jadi nggak cuma Pak Yusuf, tapi Pak Aman juga perlu didampingi Pak Paul ya. Itu terus kemudian, nah ini kita ada Zoom seperti ini kan waktunya terbatas Pak Paul ya, jam 9 mungkin sampai jam 12 lebih gitu ya. Ini usul aja sih Pak Paul supaya banyak teman-teman yang
di Zoom atau bahkan yang di live chat, yang monitor gitu ya, bisa ikut sumbang saran gitu ya. Mungkin antar yang bicara mungkin bisa dibatasin waktunya gitu Pak Paul, supaya yang bisa banyak urun rembuk itu semakin banyak Pak Paul. Ya itu sih usulan dari saya Pak Paul. Terima kasih. Boleh. Itu memang kita ini ya, kita memang sedang monitor terus ya, bagaimana. Sebab kalau kayak Papua, kalau nggak merdeka, ya kita ngelihatnya nggak tega ya, ditembakin sendiri ya, ditembakin sama pemerintahnya sendiri. Kalau dimerdekakan, mereka memang belum tentu siap. Tetapi daripada ditembakin sama pemerintah, rasanya kalau mereka merdeka lebih baik. Ya. Dan bagaimanapun juga, Indonesia juga sama dulu ya. Indonesia berdiri tahun 45 juga bikin jarum aja kagak bisa. Sampai sekarang Indonesia nggak bisa bikin jarum. Sampai sekarang juga ya. Bikin mobil nggak bisa, bikin jarum nggak bisa. Ya bisanya bikin anak doang. Ya kan? Nah itu memang harus kita pikirkan. Jadi Papua memang kalau menurut saya kalau merdeka juga pas. Cuma memang kita tetap harus hati-hati dengan ide merdeka ya. Ide merdeka itu karena itu wah itu tumbalnya banyak itu. Cuman kalau memang selalu ada ini ya konstitusi Pancasilanya ini nggak jelas. Memang lebih baik merdeka semua sendiri-sendiri. Ya jadi Tapanuli merdeka sendiri, Ambon merdeka sendiri, ya Minahasa merdeka sendiri. Karena memang terjadi ini ya islamisasi ekonomi secara ekonomi dan secara ini sistematis sosial sosial politik sosial. Ya kan? Mereka maksa ngerangsek bikin masjid, bikin musola di Papua, ya nggak pakai izin. Sementara kita di sini diajar, sementara begitu kita di sana mulai ada sedikit gejolak saja langsung katanya persekusi. Nah, memang lebih baik merdeka sekalian. Ya, Yosua 10. Tapi sedikit lagi Pak Paul, Boleh, sedikit silakan. lagi Pak. Ini yang saya dengar berita kemarin itu yang 2 teroris yang ditangkap di Lampung itu. Bisa bayangin nggak? Senjata mereka itu udah M16. Itu kan senjata militer Amerika. Jadi senjata yang dirampas itu banyak sekali. Ini pemerintah harus mikirin yang begini-beginian loh. Ini mereka bakalan flare up, ini udah mulai bergerak. Senjata yang ditemukan terlalu banyak tuh di Lampung. Kan, jangan ngurus-ngurusin seperti ini pendeta ini Pak Yusuf ini. Kalau ini Pak 2 teroris ini 2 pemandu lagu loh Pak, ditelanjangi loh Pak. Ini lagi Ramadan ini, geger pemandu lagu ditelanjangi hingga diceburkan di laut saat Ramadan. Netizen kecil. Ini lagi. Enggak, kita lihat ini loh Pak, senjata yang mereka sempat. Oh senjata itu nggak ada bahayanya, Pak. Yang bahaya pemandu lagu ini Pak. Bisa ini kan gara-gara pemandu lagu ini mereka batal masuk surga Pak. Kalau senjata itu kan membuat mereka cepat masuk surga. Justru buat mereka ini yang bahaya pemandu lagu ini Pak. Jadi jangan dipikir Indonesia ini aman-aman aja. Mereka ini lagi tidur sekarang. Begitu mereka bangun, kalau TNI nggak siap habis deh. Yang bikin nggak aman ya pemandu lagu ini yang bikin nggak aman ini Pak, yang menghalang-halangi orang Islam masuk surga ini kan. Nggak nangkep nih Pak Andi. Ya Yosua 10 silakan. Ngepleng. Banyak kan pijat sih Pak Andi. Andi, diam dulu dong sebentar. Ngoceh aja lo. Nggak boleh gitu. Kita semua boleh ngoceh di sini ya. Iya, dulu sebentar. Si Paul Chang udah ngomong sebentar dulu. Sini boleh nggak? Di sini boleh ya. Di sini boleh ngomong semua, bebas bicara ya. Ya Pak Paul, selamat malam, selamat pagi, selamat semuanya di Zoom. Selamat pagi Indonesia, Presiden Piamal. Ya kita daripada kita teriak-teriak ya Pak Paul ya, mendingan kita turun aja semuanya dah, yang diaspora datang ke Indonesia gitu. Datang ke Indonesia untuk bikin kejutan gitu. Jangan pikir kita semua diam aja diaspora bisa membacot di Zoom. Kita datang aja dah, kita rame-rame keluarin tiket masing-masing. Terus buat apa datang ke Indonesia? Terus buat apa? Iya, bikin suatu spanduk gerakan untuk kumpulin di PGRI atau LGBT atau PDI itu. Terus kalau udah bikin LGBT, kalau udah bikin spanduk itu hasilnya apa? Kalau sudah bikin spanduk hasilnya apa itu? Nggak akan bisa ya. Jadi yang dilakukannya seperti ini.
kita ini membuat opini ya. YouTube kita ini paling ditakuti di Indonesia ya. Kita membuat opini. YouTube kita ini menjadi parameter indikator ya. Jadi yang kita lakukan ini dikira cuma sekedar ngomong-ngomong, enggak. Kita sudah setiap bulan kita kumpulkan 500 juta loh dari YouTube ini. Enggak main-main loh. Setiap bulan kita kumpulkan 500 juta. YouTubers mana yang ngumpulin tiap bulan 500 juta terus buat pergerakannya kita. Kita tiap bulan punya dana 500 juta loh buat bikin pergerakan. Kita kasih makan orang miskin, kita penginjilan, ya, termasuk untuk Galarua, ya kan? Ini ada Yusuf Manubulu kita urus. Oh, itu namanya tindakan nyata, ya. Bukan cuma retorika, bukan cuma ngoceh-ngoceh doang. Ini kita beropini. Waktu kita beropini ini orang-orang ini wah ngasih sumbangan, ngasih apa semua, ya kan? Dan ada orang-orang yang di lapang. Kita ini ada ratusan orang yang di lapang yang bergerak. Damaris, Damar Kasih, Galarua, Bun Pagi. Itu ya. Jadi jangan khawatir ya. Kita bukan hanya berretorika. Kita ini ada hasilnya ya. Jangan khawatir. Nah, hanya seberapa besar hasil itu ya tergantung dana yang masuk memang. Ya kan, tapi kalau kita cuman pawe bawa spanduk nggak didengar. Tapi di YouTube kita ini semua orang-orang dari luar negeri semua pada masuk ya. Membawa kengerian bagi pemerintah Indonesia dan bagi katun-katun ini. Makanya kan orang Islam itu paling takut sama saya. Muhammad aja bangkit lagi kalau ketemu saya minta mati lagi. Orang Islam itu paling takut sama saya. Jibril sampai si Ainama, Ani Christian itu paling takut sama saya itu. Nggak ada yang berani sama saya. Nah itu tadi. Kalau mati ketemu saya, Mat, keren Mat, baca Mat, Ikro, minta mati lagi, Ikro, wah jangan aku minta mati lagi. Karena Muhammad kan nggak bisa baca kan, suruh Ikro minta mati lagi dia daripada dicekek. Nah, karena begitu ya. Tapi kalau masalah tindakan nyata kita sudah tindakan nyata, hanya kita memang perlu lebih gede lagi. Nah kemarin saya udah mau bikin gede lagi, mau bakar-bakar. Kemarin kita konsultasi dengan Kak Bais, katanya jangan dulu. Katanya jangan dulu. Ya sudah, jangan dulu, saya stop dulu. Katanya Kak Bais jangan, ya kita gimana ya, kita kan harus menghormati yang di Indonesia juga. Saya kan bertindak nggak sendirian, ini kan buntutnya banyak. Bukan takut ya saudara, bukan takut. Kita nunggu momentum. Dan kalau bakar-bakar itu pun ya bukan, saya nggak perlu izin Kak Bais, cuman kan saya kudu mikirin nasibnya orang-orang ini kan, antara harga yang dibayar dengan dengan hasilnya harus sepadan ya, harus sepadan gitu ya. Jadi bukannya kita cuma ngomong-ngomong aja ya. Kita YouTuber mana yang tiap bulan ngumpulin 500 juta buat pergerakannya gini coba ya kan. Anton Jawa Tengah lanjut.